Oke, jadi sebagai market leader, berapa sih jumlah toko yang dimiliki oleh Ace Hardware di Indonesia, Mbak? Ace Hardware memiliki 206 jumlah toko nationwide sampai saat ini. Halo sahabat Mirai Aset Sekuritas Indonesia, welcome to episode Super Stock. Hari ini kita akan membahas satu saham dari sektor trade service and investment. Of course, saya akan ditemani seorang equity analyst dari tim research Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Christine Natasha. Halo Mbak Christine. Hai Al. Hai, jadi kita akan bahas apa nih sahamnya? Hari ini kita akan bahas Ace Hardware Indonesia ya. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan nih, company apa sih nih Ace? Jadi Ace Hardware Indonesia ini didirikan di tahun 1995 yang merupakan ini anak usaha dari PT Kawan Lama Sejahtera. Okay. Jadi Ace Hardware Indonesia ini menjual home improvement and lifestyle products dengan market share mungkin terbesar ya di Indonesia. Jadi Ace Hardware ini adalah pemegang lisensi tunggal untuk Ace Hardware Indonesia yang ditunjuk langsung oleh Ace Hardware Corporation Amerika. Oke, jadi Ace Hardware ini market leader bukan ya untuk di sektor home improvement? Ya, untuk saat ini sih seharusnya dia menjadi market leader ya untuk di sektor home improvement and lifestyle products di Indonesia. Oke, strateginya apa sih yang mereka miliki hingga mampu menjadi salah satu market leader? Kalau saya lihat sih mereka tuh mempunyai gudang logistik di titik-titik sentral yang mensupport mereka punya distribusi dan juga sistem distribusi mereka yang cukup modern dan juga cukup terintegrasi, dan juga mereka memiliki staf profesional yang kemampuannya itu senantiasa selalu ditingkatkan dengan berbagai training dan juga seminar dan juga sistem peningkatan keterampilan dari para staf yang lain-lainnya. Oke, jadi sebagai market leader, berapa sih jumlah toko yang dimiliki oleh Ace Hardware di Indonesia, Mbak? Ace Hardware memiliki 206 jumlah toko nationwide sampai saat ini. Jadi mereka ini memiliki terobosan dalam hal menyediakan produk home improvement and lifestyle buat para keluarga modern di Indonesia gitu. Jadi mereka merupakan salah satu yang menjual produk yang cukup lengkap gitu. Oke, jadi kayak one stop solution gitu ya, Mbak. Oke. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang retail, bagaimana sih cara Ace Hardware ini menghadapi tantangan yang terjadi di era pandemi COVID-19 ini? Di era pandemi COVID-19 ini mereka Ace Hardware juga menjual berbagai produk kayak yang mencukupi kebutuhan daripada masyarakat Indonesia ya. Jadi contohnya mereka juga jual masker, terus juga ada jual APD, lalu mereka juga melihat kayak tren atau lifestyle saat ini tuh seperti apa. Jadi mereka recently itu ada jual kayak gardening tools, misalnya trennya sekarang orang-orang suka gardening atau ada kitchenware, karena sekarang banyak sekali karena pandemi ini orang nggak bisa keluar, mereka lebih suka masak-masak di rumah gitu. Mereka juga bisa jual kayak bicycle atau peralatan olahraga lainnya gitu. Jadi lebih ke arah tren yang dibutuhkan saat pandemi ini ya, Mbak ya? Iya, betul. Dengan berbagai pembatasan yang terjadi akibat PSBB, apakah hal ini mempengaruhi distribusi ataupun inventory dari Ace Hardware? Memang Ace Hardware punya inventory di second quarter terlihat spike up atau naik cukup signifikan. Yang ini dikarenakan ketika first quarter kemarin mereka order goods from China dan terjadi perlambatan karena saat itu China terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang cukup signifikan, sehingga produknya mereka yang mereka order di first quarter itu semua menumpuk di second quarter. Dan sedangkan di second quarter kemarin Indonesia melakukan banyak PSBB yang menyebabkan sales performance mereka menurun, sehingga inventory mereka cukup tinggi di second quarter. Bagaimana strategi Ace Hardware dalam menangani inventory yang cukup tinggi ini? Perseroan tetap melakukan disiplin sales dan promosi yang ada sehingga mereka dapat memaksimalkan profit margin mereka saat ini, dan mereka juga tetap melakukan sales dan promosi seperti boom sales yang seringkali dilakukan setiap tahun. Menurut saya dengan boom sales tersebut itu tidak akan menurunkan profit margin mereka lebih jauh, karena mereka tidak akan memberikan diskon yang sangat signifikan untuk mengurangi inventory mereka yang tinggi di second quarter. Di tengah pandemi ini kita melihat banyak usaha retail yang justru menahan laju ekspansi, tapi hal ini justru tidak terjadi di Ace Hardware. Ada alasan apa ya?
Kalau yang pertama sih alasannya karena Ace Hardware melihat banyaknya peluang karena banyaknya aktivitas yang terjadi di rumah, jadi work from home atau school from home yang terjadi selama pandemi ini, sehingga itu menjadi peluang buat mereka untuk menjual produk-produk lifestyle. Contohnya kayak yang seperti saya sampaikan tadi, banyak sekali orang sekarang yang lebih suka masak di rumah, makanya mereka bisa menjual produk seperti kitchenware. Lalu banyak juga kegiatan seperti bersepeda, berkeliling dengan sepeda, makanya Ace Hardware bisa menjual sepeda saat ini atau sporting goods lainnya. Yang kedua, Ace Hardware itu untuk membuka suatu toko, mereka tuh harus mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, several months before gitu ya. Jadi misalkan untuk tahun ini kan pandemi masuk ke Indonesia itu bulan Maret. Jadi Ace Hardware tuh udah menyiapkan nih, mereka udah rekrut dulu staf pegawainya dan mereka juga harus mempersiapkan dulu merchandise-nya. Jadi ketika yang lain malah menahan ekspansi, jadi Ace Hardware tetap membuka toko karena mereka kan nggak mungkin tiba-tiba PHK yang sudah direkrut gitu. Selain penambahan gerai, apakah ada strategi online untuk menjaring nasabah-nasabah yang takut keluar rumah? Ya ada, karena baru-baru saja mereka juga baru masuk ke Tokopedia dan Shopee di Marketplace 2 ini, walaupun sebelumnya Ace Hardware sebenarnya sudah ada presence di online. Mereka punya Ace Online dan juga rupa-rupa.com, tapi mereka juga merambah ke Marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Bagaimana hal ini reflected to sales performance? Apakah signifikan atau masih kecil atau bagaimana? Sebenarnya kontribusi dari online salesnya Ace Hardware masih sangat kecil ya, mungkin less than 5% karena mereka tidak disclose ini. Namun menurut saya going forward ini akan membantu penjualan mereka ke depannya, karena saat ini kan memang kalau kita tahu orang-orang takut keluar rumah gitu. Tapi memang offline salesnya mereka itu yang masih mendominasi penjualan Ace Hardware. Tadi Mbak Christine sempat menyatakan bahwa Ace Hardware ini mencoba mengisi kebutuhan yang ada selama aktivitas stay at home. Nah, bagaimana dengan sales performance-nya? Kalau untuk sales mungkin bisa lihat dari SSSG atau Same Store Sales Growth, karena indikator untuk melihat performa dari retailer itu dilihat dari SSSG. Memang tahun ini kalau dilihat Ace Hardware sampai sekarang sih memang mereka membukukan negatif same store sales growth, walaupun di awal tahun di Januari Februari mereka sempat membukukan positif SSSG. Nah ini dikarenakan pandemi yang terjadi, karena movement orang terbatas, makanya performance mereka sedikit buruk di tahun ini dibandingkan tahun lalu. Tapi kalau untuk dibandingkan retailer lainnya, kalau saya lihat Ace Hardware masih lebih resilient. Dengan sales performance yang mencatatkan pembukuan negatif, sebenarnya seberapa sih SSSG-nya Ace Hardware ini? Jadi Ace Hardware punya SSSG di bulan Agustus kemarin itu minus 5,7%. Sebetulnya ini sudah lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya, karena pas bulan Juli mereka itu minus 8,1%, dan pas bulan Juni minusnya itu double digit, yaitu minus 10,7%. Dan sebetulnya mereka membukukan SSSG yang terburuk itu di bulan April ketika PSBB di Jakarta itu fully terjadi gitu. Jadi di bulan April kemarin SSSG mereka itu minus 27,7%. Dan kita sudah melihat adanya improvement ketika toko-toko sudah mulai dibuka, dan apalagi setelah PSBB itu masuk masa transisi di bulan Juni. Ketika itu SSSG mereka udah improve, kelihatan di bulan Juni itu minus 10,7%, yang mana tuh lebih baik daripada bulan Mei yang minus 18,2%. Dengan pelemahan rupiah terhadap USD yang baru saja terjadi, adakah dampak terhadap profit margin untuk perusahaan Ace Hardware ini? Memang produknya Ace Hardware itu kebanyakan dia import dengan pelemahan USD IDR, namun saya lihat ini tidak berdampak secara signifikan terhadap Ace Hardware, karena Ace Hardware ini menerapkan cost plus margin, dimana kalau costnya A, dia tinggal tambahin margin untuk memaintain mereka punya margin gitu. Nah, bagaimana dengan valuasi perusahaan Ace Hardware ini? Sebenarnya kalau lihat valuasi perusahaan Ace Hardware cukup tinggi ya, karena mereka ditradingkan di 2021 PE 22,9 kali. Kalau dibandingkan dengan retailer lainnya, kayak contohnya LPPF, misalkan LPPF ditradingkan hanya 6,5 kali 2021 PE, terus Ramayana 10,7 kali, sedangkan MAPI 15 kali PE. Jadi memang Ace Hardware ini cukup premium ya, karena memang dia cukup resilient, jadi banyak permintaan juga, jadi orang lebih suka Ace Hardware dibandingkan retailers lainnya.
Oke, pertanyaan terakhir nih Mbak Christine, bagaimana sih dengan rekomendasi analis untuk perusahaan Ace Hardware ini? Dengan PSBB yang diperketat kembali, kita mau remain cautiously optimistic terhadap Ace Hardware. Walaupun valuasinya yang cukup tinggi, kita lihat Ace Hardware ini merupakan beneficiary dari consumer new popular lifestyle yang terjadi saat ini, dan mereka juga cukup mampu untuk menjual produk-produk yang dapat meng-cater kebutuhan dari masyarakat Indonesia gitu. Jadi kita punya rekomendasi itu buy untuk Ace Hardware. Jadi kalau kita lihat long termnya, sepertinya Ace Hardware masih dapat bertahan untuk di market Indonesia. Oke, target price-nya? Untuk target price Ace Hardware dari Mirae Asset itu 1.950. Terima kasih ya Christine atas informasi dan analis terkait saham Ace Hardware ini. Semoga informasi tadi dapat membantu sahabat Mirae Asset Sekuritas Indonesia menilai apakah saham Ace Hardware ini layak ada di portofolio kalian. Saya Aliyah Natasha beserta saya Christine Natasha. Kami pamit undur diri dulu, sampai jumpa di episode Superstock selanjutnya. Happy cuan!